Al-Fatihah ala ruh Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Umar Nawawi wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilaih wal muta'alliqina bih anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuskinuhul jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi manafahatihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Al-faslu tsani fi huquqiz zawji 'ala az-zawjah. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Al-faslu tsani, ini pembahasan kedua dari kitab Uqudul Lujain. Setelah kita menyelesaikan pembahasan yang pertama, yaitu kewajiban suami kepada istri. Kali ini pembahasan yang kedua, yaitu kewajiban istri kepada suaminya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, para suami, qawwamuna, pengatur, pendidik, pengurus, 'alan nisa, kepada para istri. Jadi suami yang mengatur, suami yang mengurus, suami yang mendidik. Siapa yang diatur, siapa yang diurus, siapa yang dididik oleh suami? An-nisa, istri-istri. Jadi para suami mengatur para istrinya, para suami mendidik para istrinya, para suami mengajarkan kepada para istrinya. Kenapa kok para suami dibebankan oleh Allah untuk mengatur, mengurus dan mendidik istri-istri? Bima faddalallahu, dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah, ba'dahum 'ala ba'din, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka laki-laki atas ba'd sebagian, yaitu para perempuan. Jadi lelaki ini diberi oleh Allah kelebihan atas perempuan. Manusia secara umum, secara keseluruhan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Antar laki-laki memiliki kelebihan dan kekurangan, antar perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau laki dengan perempuan juga sama, laki-laki memiliki kelebihan, perempuan juga memiliki kelebihan. Tapi kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki yang membuat akhirnya mereka para laki-laki ini dijadikan oleh Allah pengatur, pengurus, pendidik para perempuan. Paham ini ya? Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para suami yang membuat mereka dijadikan oleh Allah pendidik, pengurus, pengatur para istri. Kemudian wabima anfaku, dan dengan harta yang mereka infakkan dari harta mereka. Wabima anfaku min amwalihim, para suami memberikan hartanya, bukan secara keseluruhan. Min amwalihim, sebagian daripada hartanya. Suami
memberikan atau menginfakkan sebagian hartanya kepada para istri. Bukan semuanya. Makanya kalau ada laki-laki itu memberikan semua miliknya kepada istrinya, nggak benar. Seperti bekerja, pegawai, dapat gaji, gajinya semuanya diberikan kepada istrinya, nggak benar itu, nggak benar. Kenapa nggak benar? Jelas nggak benar. Loh terus, kan itu kan karena sayangnya dia kepada kita. Ya kalau sayang itu sayang, bukan berarti ngasih gaji sayang. Itu penyiksaan secara tidak langsung. Pada umumnya, kita nggak bahas secara khusus. Pada umumnya, kalau suami itu sudah memberikan seluruh gajinya kepada istri, awalnya minta kepada istrinya oke-oke aja, dikasih, minta sekian dikasih, minta sekian dikasih. Tapi kalau sudah terus menerus, mungkin keadaan berubah, ya, keadaan berubah, akhirnya mulai istri tidak memberikan kepada suaminya, mulai melarang. Nah pertanyaannya, lah uang-uangnya siapa? Uangnya suami, dititipkan ke istrinya, istilahnya seperti itu. Tapi istrinya nggak ngasih, lu aneh. Uangnya suami minta nggak dikasih dengan alasan butuh untuk ini, butuh untuk itu. Nggak ada urusan, tidak ada urusan butuh ini, butuh itu nanti urusan suaminya. Sekarang suaminya itu haknya suami. Makanya kesalahan pertama ketika memberikan semuanya. Kalau suami mau ngasih, monggo kasih. Tapi bukan seluruh. Akhirnya apa-apa minta ke istrinya. Keliru ini, salah. Tadinya gawamuna ala nisa, dibalik nanti ayatnya. Merubah firmannya Allah. Karena itu suami menginfakkan sebagian hartanya kepada istri. Jadi itu diantara kelebihan. Diantara kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada suami, yaitu suami memberikan sebagian hartanya kepada istrinya, seperti nafkah, mahar. Masa istri ngasih mahar kepada suaminya? Enggak. Suami memberikan mas kawin, mahar kepada istri, bukan istri memberikan kepada suami. Begitu juga nafkah, yang menafkahi itu adalah suami, bukan istri. Suami menafkahi istrinya, bukan istri menafkahi suaminya. Sehingga dikatakan oleh al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan tafdhilur rijal alaihinna min wujuhin katsirah haqiqiyatan wa syar'iyatan. Kelebihan para suami atas para istri itu dari banyak sisi, baik secara hakikat ataupun syariat. Jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para suami atas para istri itu dari segala sisi, baik syariat ataupun hakikat. Disebutkan di sini, di antaranya ini. Di antaranya anna uqulahum wa ulumahum aktsar. Akalnya para suami dan ilmu, pengetahuan, pengalaman suami aktsar, lebih banyak dan lebih besar. Ini nggak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Suami atau laki-laki ilmunya itu lebih banyak daripada istri atau perempuan. Kalaupun ada sebagian kecil, istri lebih pintar, istri lebih mengerti dari suaminya. Ada, bukan nggak ada. Tapi kebanyakan. Jangan kita pakai hukum itu dengan yang sedikit. Pakai hukum itu dengan yang banyak. Yang global. Globalnya apa? Globalnya laki-laki itu lebih pintar daripada perempuan. Kalau misalnya sama-sama mondok, sama-sama belajar, bisa diuji.
Mana yang lebih pinter? Kelihatan. Laki-laki lebih pinter daripada perempuan. Kemudian kalaupun yang perempuan itu mondok, laki tidak, tapi akalnya laki-laki masih lebih hebat daripada akalnya perempuan. Makanya bisa jadi ilmunya si istri lebih banyak, tapi akalnya suami yang lebih banyak. Lah ilmu tanpa akal itu nggak jalan sempurna. Ilmu tanpa akal tidak berjalan sempurna. Akal tanpa ilmu masih bisa jalan. Dengan ilmu lebih bagus jalannya. Paham ini ya? Jadi akal dan ilmu jika jalan bersamaan itu sempurna. Tapi kalau hanya akal tanpa ilmu masih bisa jalan. Tapi ilmu tanpa akal sulit, ngawur. Makanya laki-laki lebih diunggulkan. Ini pertama. Kemudian wa qulubahum 'alal a'mali syaqqa asbar. Hati para laki-laki atau suami, begitu juga akal laki-laki atau para suami, pemikiran laki-laki atau suami atas pekerjaan yang berat, beban yang berat itu lebih sabar. Kasih contoh. Kalau laki-lakinya asalnya punya pekerjaan, punya penghasilan, kemudian ada masalah di dalam perusahaannya atau pekerjaannya, sehingga mungkin perusahaannya bangkrut, jatuh, suami nganggur, masih ada uang pesangon misalnya atau sisa gaji. Mungkin perempuan itu sudah mulai bingung, istri mulai bingung. Apakah suami gak bingung? Bingung, lebih bingung daripada suami istri, lebih bingung daripada istri. Tapi lihat tegarnya suami daripada istri, beda. Suami nampak seperti tidak memiliki masalah, tapi istrinya sudah, yang tadinya pendiam mulai buka mulut. Yang tadinya pendiam mulai buka mulut. Jadi ibarat burung itu mulai enak panganane, akhirnya mulai iso ngoceh, mulai iso ngerowen. Tambah parah, habis keuangannya. Wah, ibarat burung itu sudah lihai untuk mengikut tanding menang, ngocet tuh. Oh ini, untuk itu dan lain sebagainya, macam-macam. Lah, kalau laki-laki tetap sabar. Lah mereka karena nggak sabar, akhirnya terkadang banyak dari mereka itu karena suaminya jatuh atau sudah tidak memiliki penghasilan, mulai membanding-bandingkan. Oh enak orang itu, suaminya baik, suaminya ngasih ini, ngasih itu, bisa ini, bisa itu, mulai membanding-bandingkan. Lah ini kebodohannya. Ini kekeliruannya. Kenapa? Nggak sabar dia, tidak sabar. Akhirnya kebanyakan kalau sudah seperti itu apa? Minta cerai. Dianggap sudah tidak menafkahi. Pernikahannya bukan karena Allah, karena duit. Pernikahannya bukan karena menjalankan perintah. Pernikahannya ingin hidup enak. Lah ini keliru. Makanya laki-laki itu cara berpikirnya, hatinya lebih kuat bersabar atas beban berat. Dan masih banyak lagi tentunya. Nah, kalau kita sebutkan satu persatu di sini wakeh. Kemudian yang kedua disebutkan di sini tadi itu yang pertama. Tapi yang pertama itu masih banyak yang nggak saya sebutkan. Yang kedua, pemberian mahar dan nafkah dan semisalnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Az-Zawajir. Kelebihan, keunggulan suami atas istri.
Lalu Allah berfirman di situ. Ini panjang kalau kita lanjutkan. Intinya di situ, kenapa suami memiliki keunggulan sehingga dia dijadikan pemimpin, pengatur oleh Allah? Karena yang layak menjadi pemimpin adalah orang yang bisa mengatur dan yang pandai untuk berpikir dan siap menghadapi badai yang besar agar yang dipimpin tadi itu tidak bingung. Misalnya contoh, kalau yang memimpin tadi itu bingungan, akhirnya yang dipimpin khawatir. Kalau yang dipimpin khawatir, berontak, kacau. Kalau itu negara, wah buyar, tukaran. Tapi kalau yang memimpin tadi itu terlihat tenang, walaupun dia itu kebingungan, walaupun dia itu sendiri kacau, tapi dia sok tegar, sok kuat. Yang dipimpin tadi itu nggak terlalu khawatir, tidak terlalu takut, sehingga mereka ada ketenangan. Makanya itulah diperintahkan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi kewajiban istri adalah patuh kepada pemimpin, yaitu suami, dan tidak menuntut atas kekurangan suami, karena pastinya dia akan menyempurnakan. Tapi namanya menyempurnakan itu tidak bisa secepat membolak-balikkan tangan, butuh proses, butuh waktu. Lihat negara ini, presiden itu kalau mau merubah nggak langsung berubah, Power Rangers itu berubah langsung berubah, tapi butuh waktu. Dia harus mengatur ini, harus mengatur itu, menjalankan ini, menjalankan itu, baru. Karena apa? Yang dikerjakan bukan satu, yang dikerjakan bukan hanya memberikan nafkah, tapi yang dikerjakan itu juga memerhatikan akhlaknya anaknya, akhlaknya istrinya, ibadahnya anaknya, ibadahnya istrinya. Yang dikerjakan banyak, bukan satu. Sehingga yang dipimpin ini harus mengerti, harus paham, harus mengerti dan harus paham. Karena itu mudah-mudahan kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan pahala dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.